Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vietnam harus tiru Indonesia, kata Ruth Gullit. Sementara Malaysia sudah Perkembangan sepak bola coba timnas tapi Indonesia kini sulit. semakin mencuri perhatian dunia, Ini adalah termasuk channel dari YouTube para dari legenda GL sepak Sport. bola internasional. Uh, Salah satu nama besar yang GL belum Report, terpukau maksud adalah saya, Ruud Gullit, subscribe juga legenda channel AC YouTube-nya Milan dia dan timnas agar Belanda. lebih Pria berkembang. berusia 62 tahun tersebut secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap pencapaian timnas Indonesia saat ini. Bahkan dalam sebuah kesempatan di hadapan penggemar Vietnam, Gullit secara terang-terangan menyarankan Vietnam untuk meniru langkah timnas Indonesia. Di sisi Vietnam lain, juga bicara ada soal meniru timnas naturalisasi, Indonesia, cuman tidak sebanding ternyata Indonesia dan Malaysia juga gitu sudah lama kan. berambisi melakukan hal Malaysia pun serupa. juga Namun naturalisasi, kenyataannya tidak semudah tapi bisa membalikkan dikatakan telapak tangan. ya Malaysia bahkan tidak mengakui berkualitas kesulitan dalam mengikuti jejak sukses timnas naturalisasinya gitu ya. Indonesia. Jadi seperti apa Masih sebenarnya kalau jauh cerita sama lengkapnya Indonesia. dan mengapa sulit untuk meniru timnas Indonesia? Simak terus video ini sampai selesai. Bahkan striker timnas Vietnam juga naturalisasi, sangat gacor sekali katanya kan. Nanti kita lihatlah pada saat dia bermain di AFF nanti. Tidak berapa lama lagi. Ruud Gullit baru-baru ini melakukan kunjungannya ke Vietnam. Dalam lawatannya ke kota Ho Chi Minh, mantan bintang AC Milan tersebut hadir dan bertemu penggemar sepak bola Vietnam. Selain menyapa dengan para fans, pemenang Ballon d'Or 1987 tersebut juga berbagi pengalaman dan tips kepada audiens yang hadir. Namun, ada momen menarik yang terjadi selama kunjungan itu ketika diminta mengomentari sepak bola Vietnam. Mantan pelatih Chelsea dan Newcastle United ini justru membahas rival bebuyutan Vietnam yaitu timnas Indonesia. Bahkan Ruud Gullit secara tersirat mendorong Vietnam untuk meniru langkah sukses Indonesia agar lebih kompetitif di kawasan Asia. Mengomentari sepak bola Vietnam sangat sulit karena saya jarang menonton. Namun menurut saya untuk berkembang, Vietnam perlu memiliki pemain-pemain terkemuka, pemain pionir yang bersaing di Eropa. Menginspirasi dunia. Generasi berikutnya harus fokus melatih lebih banyak pemain muda, sepak bola, dan melakukan lebih banyak upaya untuk mempersempit kesenjangan. Baru-baru ini saya melihat Indonesia, Korea, dan Jepang bermain sangat baik, kata Ruud Gullit dikutip dari iNews. Pernyataan Gullit ini seakan menjadi pengakuan bahwa pesona timnas Indonesia kini menjadi sorotan dunia sepak bola, terutama dalam Jadi setahun trending terakhir. topik sekarang, Apalagi tim pemain Garuda timnas tengah Indonesia. bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Karena zona banyak Asia, pemain grade A dengan peluang yang besar untuk dinaturalisasi lolos. oleh Indonesia. Ditambah lagi dengan dinginnya tangan dinginnya Erick Thohir, semakin mantap timnas Indonesia. Berbicara soal meniru kesuksesan timnas Indonesia nyatanya bukanlah perkara mudah. Malaysia misalnya telah mencoba mengambil langkah serupa, terutama dalam hal proyek naturalisasi pemain keturunan. Namun proses ini menghadapi banyak kendala dan terbilang belum berhasil. Beberapa pemain yang ingin dinaturalisasi Malaysia menolak untuk diproses. Dan Bahkan di antara sudah lainnya yang tidak sudah ada yang eligible. dinaturalisasi Bahkan ada pun kasus di mana pemain yang itu dianggap menolak untuk keturunan bergabung Malaysia timnas ternyata Malaysia. memiliki darah Indonesia. Berarti jiwa Selain nasionalismenya itu, kurang dalam menurut ajang saya. AFF, Malaysia juga mulai meniru langkah Indonesia dengan menyisipkan pemain muda ke dalam skuad mereka. Namun langkah ini menuai kritik dari pengamat sepak bola Malaysia. Mantan manajer klub Selangor, Zakaria Rahim, menyarankan agar Malaysia tetap mengirimkan kekuatan terbaiknya di Piala AFF, alih-alih mengikuti jejak Indonesia. Sesudah lihat daftar pemain timnas Indonesia, mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim utama, mayoritas masih pemain U22. Tapi jangan tiru Indonesia, mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya untuk Piala AFF karena mereka banyak bermain di level Asia. Ujar Zakaria dikutip dari CNN Indonesia. Saat ini sendiri Malaysia tengah bergerak cepat untuk bisa bersaing dengan timnas Indonesia. Pada Desember ini, Harimau Malaya akan kembali melakukan proyek naturalisasi yang mereka sebut revolusi sepak bola. Mantan asisten manajer Harimau Malaya, Datuk Kamarul Arifin Moh Sahar, mengatakan bahwa proyek ini akan menjadi game changer bagi sepak bola Malaysia. Ia juga menyebut bahwa langkah ini bisa lebih besar dibandingkan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seperti yang telah saya katakan,
Kami mengikuti dengan cermat apa yang akan diumumkan pada 15 atau 18 Desember. Pengumuman ini akan menjadi game changer untuk sepak bola Malaysia. Saya percaya apa yang sedang diusahakan dan dilakukan oleh Tunku Mahkota Ismail akan mencetuskan fenomena yang baik untuk bola sepak tanah air. Kita mungkin akan lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Erick Thohir, kata Datuk Kamarul dikutip dari bola.com. Ya meskipun begitu, menurut kami, meniru kesuksesan timnas Indonesia bukanlah tugas yang mudah bagi negara lain, khususnya Vietnam dan Malaysia. Terdapat beberapa faktor utama yang membuat hal ini sulit. Indonesia telah melakukan investasi besar dalam pengembangan pemain muda melalui akademi, kompetisi usia dini, seperti Piala Suratin, dan program seperti Garuda Select, Shin Taeyong Academy, hingga KKS Jateng oleh Coach Justin, yang membawa pemain muda Indonesia untuk mendapatkan pengalaman berlatih dan bermain di Eropa. Upaya ini tentu menghasilkan pemain-pemain berkualitas yang memperkuat timnas. Sistem pembinaan seperti ini jelas tidak bisa diimplementasikan dengan instan oleh negara lain. Salah satu keunggulan Indonesia adalah memiliki Ketua Umum PSSI Erick Thohir Ini yang orang memiliki hebat, relasi Erick Thohir. internasional yang sangat luas. Tidak ada duanya Hal di ini Indonesia. menjadi faktor penting yang sulit ditiru negara lain. Erick Thohir telah membangun relasi sejak menjadi pemilik klub raksasa Italia, Inter Milan. Jaringan ini memudahkan Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan FIFA maupun federasi sepak bola dunia lainnya seperti KNVB Belanda. Hubungan ini juga mempermudah proses mendatangkan pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia juga memiliki dukungan finansial dan infrastruktur yang baik. Pak Erick Thohir mengumumkan bahwa PSSI telah berhasil mengumpulkan dana sekitar 400 miliar rupiah untuk mendukung kebutuhan timnas Indonesia. 400 miliar dari sponsor, 200 miliar dari pemerintah. Seperti hak siar, Itu masih dukungan kurang, sponsor, kata Erick Thohir. bantuan pemerintah, Dia membutuhkan hingga kurang lebih penjualan tiket 800 dan miliar. merchandise. Selain itu, timnas Indonesia kini juga memiliki tempat untuk TC para pemain timnas seperti di Bali dan IKN dengan dukungan langsung oleh FIFA. Infrastruktur yang seperti ini memberikan fondasi kuat bagi pengembangan sepak bola nasional. Terakhir, mentalitas dan loyalitas juga poin penting mengapa timnas Indonesia tidak mudah ditiru oleh Malaysia dan Vietnam. Mentalitas pemain telah dibentuk dengan baik, terutama sejak era kepelatihan Shin Taeyong. Salah satu momen krusial adalah ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Argentina, tim peringkat 1 dunia. Seperti yang diceritakan oleh Coach Shin, pengalaman menghadapi lawan sekelas itu menjadi titik balik yang signifikan dalam pembentukan karakter skuad Garuda, di mana pengalaman ini tidak mudah didapatkan oleh negara ASEAN lain, dan kini mentalitas pemain sudah terbentuk dengan baik. Selain itu, loyalitas supporter Indonesia pun sudah diakui dunia. Kreativitas koreografi, chant yang menggema selama pertandingan, hingga dukungan yang tanpa henti dari tribun memberikan energi positif bagi para pemain di lapangan. Bahkan banyak influencer sepak bola dari luar negeri rela datang ke Indonesia hanya untuk merasakan atmosfer menyaksikan laga timnas secara langsung.
yang telah diakui oleh Ruud Gullit tidaklah mudah untuk ditiru. Dari pembinaan pemain muda hingga loyalitas supporter, Indonesia telah membangun fondasi kuat yang sulit disaingi. Akankah negara ASEAN akan nyusul ikut langkah Indonesia? Dengan semua keunggulan ini, timnas Indonesia terus membuktikan diri sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah Asia dan bahkan dunia. Mungkin itu saja untuk video reaksi saya saat ini. Subscribe juga channel YouTube GL Report agar lebih berkembang. Sampai jumpa.